Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimelsan Fargani. Saya berasal dari kelas H, absen 8, dan nomor induk mahasiswa saya adalah 245500100111130. Di sini saya akan memaparkan tentang rangkuman dari materi pembelajaran sosiologi peternakan yang telah dilakukan selama 7 pekan, tapi tugasnya ada 5 pekan. Dan ini akan saya jelaskan dari materi pertama. Jadi studi kasus yang saya ambil kali ini adalah studi kasus merebaknya kasus antraks atau sapi gila yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi di Desa Candirejo, Mei 2023 tahun kemarin, ada 3 orang warga Desa Candirejo yang meninggal secara mendadak telah mengonsumsi sapi yang juga mati secara mendadak. Dan setelah dilakukan otopsi, salah satu jenazah ternyata positif terjangkit antraks. Jadi sebelum itu kita lihat dulu latar belakang yang membelakangi ya. Kalau di Kabupaten Gunung Kidul itu kan kemiskinannya sangat struktural. Itu mata pencaharian warganya hanya bertani dan beternak. Semisal mereka mengalami kerugian, untuk makannya itu mereka ngambil dari hasil ternak dan tani mereka sendiri. Nah, hal itu juga berlaku ketika ada salah satu hewan ternak mereka yang tiba-tiba mati. Mereka akan menyembelih lalu masak sendiri. Itu namanya tradisi berandu. Tradisi ini yang membuat antraks itu dapat menyebar. Ya, sebenarnya karena mereka ingin menutupi kerugian mereka daripada tidak makan. Jadi menurut saya solusi yang bisa diberikan pemerintah terhadap masalah ini adalah pemerintah harus bisa memberikan edukasi betapa berbahayanya penyakit antraks. Lalu pemerintah bisa memberikan solusi untuk penyakit antraks tersebut, entah dengan obat atau dengan vaksin. Dan yang ketiga, pemerintah bisa memberikan mereka mata pencaharian lain jika sekiranya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke dalam analisis lebih mendalam terhadap kasus ini. Setelah yang saya liput nih ya, tidak ada interaksi sosial secara asosiatif maupun disosiatif. Namun ada beberapa solusi yang bisa saya bagikan. Seperti tadi, penyuluhan dan edukasi dari dinas, lalu memberikan bantuan bagi ternaknya yang terjangkit penyakit, lalu juga mengembangkan Kabupaten Gunung Kidul dari berbagai sisi, terutama sisi ekonomisnya yang mungkin bisa dikembangkan dengan sisi pariwisata atau yang lain. Lalu pembangunan pada daerah yang tergabung di provinsi di daerah istimewa Yogyakarta, karena kita tahu sendiri bahwa provinsi tersebut memiliki UMR yang sangat rendah, yang ya bisa dibilang kesejahteraan masyarakatnya sangat rendah. Lalu yang ketiga, ada interaksi sosial itu yang terjadi ya. Pertama itu di budaya atau di ini namanya tuh Bargelyschaft atau interaksi sosial mix atau bercampur, karena dapat dilihat untuk interaksi sosial yaitu berandu itu terjadi karena adanya rasa iba dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, yang akhirnya memberikan atau ngasih
sebuah benda pengganti atas kehilangannya atau atas kerugiannya, seperti mengonsumsi bersama, makan bersama, seolah-olah memiliki karena didasari oleh persamaan nasib dan rasa sama-sama kekurangan. Lalu harus adanya intervensi antar masyarakat dari pemerintah ke masyarakat, ke dalam komunitas masyarakat tadi, seperti ya intervensi tadi kayak tidak boleh adanya budaya seperti ini, lalu hewan yang mati itu layaknya dikubur, tidak boleh dijual atau tidak boleh dikonsumsi sendiri. Lalu juga penyebaran utamanya itu ya karena tadi interaksi antar masyarakat ini dan karena sifat ekonomi dan manfaat dari kita mengetahui bagaimana kestabilan kelompok dan tipe kelompok ini, ya buat mengetahui latar belakang dari budaya tersebut terjadi atau insiden-insiden tersebut terjadi dan bisa melakukan tindakan preventif ke depannya. Lalu selanjutnya ada unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan ini pertama, mata pencaharian dan ekonomi. Mata pencaharian yang lahannya terbatas, yang lahannya itu cuma ada petani, peternak, juga berdagang. Berdagangnya itu pun ya dari hasil tani dan ternak masyarakat sekitar. Misalnya mau berdagang ke daerah-daerah lain juga ya UMR-nya Jogja sangat rendah, seperti itu. Lalu ada sistem kemasyarakatan yang didasari oleh rasa iba, didasari oleh rasa kasihan, seperti tetangga saya tidak memiliki makanan, tidak memiliki pekerjaan, lalu tiba-tiba ternak saya ada yang mati, daripada saya kubur, saya tidak memperhatikan tetangga saya, akhirnya saya bawa, saya masak untuk makan bersama-sama. Itu yang dirasakan oleh masyarakat Gunung Kidul, karena menurut mereka ya ternak itu kan sesuatu yang mahal, sesuatu yang membutuhkan biaya, akan mubazir kalau nggak sampai dipakai. Kalau bahkan tetangga saya saja tidak bisa makan hari ini, masa saya tega daging ternak ini saya buang gitu aja. Lalu karena penyebab ini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan, kemiskinan yang struktural itu juga disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Sementara itu tingkat pendidikan yang rendah juga berpengaruh ke dalam tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat taraf kehidupan masyarakat. Jadi ya karena kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, jadinya bisa menyebar seperti itu penyakitnya. Harus ada penyuluhan dan perbaikan ekonomi dari pemerintah agar kasus-kasus seperti ini kedepannya tidak terjadi lagi. Lalu yang terakhir ada strata sosial. Strata yang paling tinggi ini jelas pemerintah. Pemerintah pusat itu memiliki kewajiban sebagai pemangku kebijakan yang harus bertanggung jawab dalam adanya hal-hal seperti ini, adanya kasus dan insiden seperti ini. Dan mereka yang bisa mengambil keputusan atau mengambil pilihan bagaimana menghadapi wabah-wabah seperti ini ke depannya. Lalu yang menengah ada dinas peternakan atau dinas daerah, karena ini di bawahnya pemerintah pusat langsung, dan mereka yang memiliki pengetahuan dan juga memiliki akses untuk melaksanakan atau mengeksekusi perintah dari pusat. Mereka juga yang bisa mengedukasi, memberikan vaksinasi, menjamin kesehatan dari ternak dan peternaknya.
Yang ketiga ada peternak. Peternak itu sendiri adalah strata paling bawah. Karena apa? Karena mereka ini kalau bisa dibilang korban ya korban. Sebagai pelaku usaha dan juga sebagai korban. Karena kurangnya perhatian dari dinas, dari pemerintah, dan juga pendidikan yang mereka dapatkan itu sangat sedikit, ekonominya rendah. Ini yang harus ditarget oleh pemerintah dan dinas. Terus social mobility-nya itu social sinking. Peternak itu kehilangan pekerjaannya karena hewannya mati, juga kehilangan hidupnya karena hewan yang mereka konsumsi itu hewan yang mati tadi, hewan yang kena penyakit. Sementara social climbing-nya ada dari pemerintah bisa untuk lebih reach out lagi ke bawah-bawahnya untuk misal menguatkan posisi mereka, membantu mereka. Terus status and role-nya pemerintah sebagai otoritas tertinggi, dan role-nya ya memberikan solusi, ngasih jalan, ngasih komen lah ke pemerintah di bawahnya. Lalu pemerintah di bawahnya yaitu pusat harus melaksanakannya dengan baik. Perintah dari atasnya statusnya sebagai pemangku kebijakan kedua, dan role-nya ya tadi itu harus menjalankan perintahnya dengan baik. Lalu untuk yang ketiga, yang paling bawah ada peternak, statusnya sebagai pelaku peternakan. Dan ini kalau setelah dikasih penyuluhan, dikasih edukasi, lakukan. Jangan malah membangkang atau malah meninggalkan, malah merasa dipinterin gitu, jangan. Tapi harus nerima kalau ya ini namanya ilmu pengetahuan, kita harus mengaplikasikan, dan ini netnya membantu. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Bila ada kurang atau silap kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Dimelsan Fargani dari kelas H absen 8. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.